Oke, sudah ada 49 peserta ya Bapak Ibu. Mohon perhatian Bapak Ibu sebelum acara ini dimulai. Bapak Ibu bisa menyalakan, kalau bisa on cam, Bapak Ibu disilakan untuk menyalakan videonya dan mematikan speakernya. Ya. Oke, Pak Dadan bisa kita mulai? Silakan Ibu Anek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat, para dosen dan juga pemerhati pendidikan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat bertemu bersama dalam acara kelas Public Speaking for Educators seri yang ketiga. Dan pada malam hari ini, topik kita adalah cara bicara lebih sistematis. Sebelum memulai acara, saya ingin menyapa dulu founders Kelas Kreatif Indonesia yang memprakarsai acara pada malam hari ini, yang terhormat Bapak Dadan MPD, dan juga pembicara kita pada malam hari ini. Selamat malam Kang Jo, sudah hadir semuanya ya? Siap, selamat malam Ibu Nur. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, mengawali acara kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, acara ini rutin diadakan oleh Kelas Kreatif Indonesia dan malam ini pada kelas public speaking sudah masuk di seri yang ketiga. Dan tentunya Bapak Ibu semua sudah tidak sabar untuk segera mengikuti materi pada malam hari ini. Namun sebelum kita mulai pemaparan dari Kang Jo, mari kita simak bersama penyampaian mengenai Kelas Kreatif Indonesia yang mungkin sebagian dari Bapak Ibu yang bergabung malam ini sudah tahu ya dan sudah join di Kelas Kreatif Indonesia, mengikuti program-programnya. Namun ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin baru mengikuti program dari KKI malam ini. Oleh karena itu, mari kita simak bersama perkenalan Kelas Kreatif Indonesia oleh Bapak Dadan MPD sebagai founders dari Kelas Kreatif Indonesia. Kepada Bapak Dadan, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Ani, Kang Jo, selamat malam, Ibu Bapak semuanya, semangat malam. Karena hari ini sudah malam dan hari Jumat ya, mudah-mudahan masih semangat. Alhamdulillah peserta kita sudah 75, menjelang 77, mudah-mudahan mencapai target kita ya Kang Jo, malam ini 100 lebih yang bisa mengikuti sesi public speaking seri yang ketiga. Mohon izin untuk berbagi layar Ibu Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Bapak pendidik atas kehadirannya kembali di sesi kelas Public Speaking for Educators yang ketiga ya, dengan topik cara bicara lebih sistematis. Mohon izin untuk menyampaikan informasi sedikit banyak terkait komunitas kita pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Oke, Ibu Bapak, kelas public speaking itu sendiri bukan hal yang baru di komunitas kita karena sudah pernah dilakukan pada tahun 2021 ya. Kita berkali-kali bertemu apakah sore hari, apakah malam hari untuk mengikuti kegiatan public speaking dan alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dengan Kang Jo. Kalau tidak salah yang ketiga, yang keempat gitu ya, bersama Kang Jo ini. Dan saya pikir Kang Jo adalah seorang narasumber yang sangat memiliki kemampuan yang sangat baik, memiliki ilmu yang sangat baik, kompetensi juga, dan alhamdulillah beliau berani, bukan berani ya, beliau bersedia untuk berbagi dengan kita semua malam ini. Oke, topiknya sangat penting sekali karena saya secara pribadi itu kalau ngomong itu bahasa Sundanya itu balelol ya, jadi kadang ngalor ngidul, padahal kan sebenarnya cara berbicara itu bisa lebih sistematis. Jadi ketika Kang Jo menawarkan topik ini gitu, saya langsung oke, kita ambil topik ini, apalagi guru kan penting sekali ya untuk berbicara secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh peserta didiknya.
Oke, Ibu Bapak, komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia itu sebuah personal learning community. Kita tidak ada membership sampai dengan saat ini. Kita menamakan diri kita sendiri sebagai learning partners, sebagai teman belajar gitu ya. Di dalam komunitasnya kita ada guru-guru, dosen, dan pemerhati pendidikan, dibentuk tahun 2008. Jadi sebenarnya sudah sangat tua nih, nggak sangat tua tapi sudah cukup tua gitu ya organisasi ini. Dari 2008 perjalanannya cukup panjang sampai sekarang 2022 menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Visinya tentu saja pengembangan profesional secara informal, Ibu Bapak, karena kita berkumpulnya di media sosial, apakah di WhatsApp, apakah di Instagram, apakah di YouTube, apakah di Facebook gitu ya. Kita saling berbagi, kita saling belajar, tujuan akhirnya tentu saja menjadi lifelong learner, menjadi guru dan dosen yang menginspirasi bagi siswa-siswi kita, mahasiswa-mahasiswi kita. Tim leadership dan manajemen kita ada 26, terdiri dari guru, dosen, pengajar kursus juga, teman konsultasi juga. Jadi sebelum ada kegiatan biasanya saya berkonsultasi dengan rekan-rekan, dan biasanya rekan-rekan dari tim manajemen juga muncul gitu ya, apakah sebagai narasumber, apakah sebagai moderator di kegiatan-kegiatan kelas kreatif Indonesia. Kemudian apa yang terjadi nih berikutnya? Jadi setelah hari ini kan menjelang akhir tahun ya Ibu Bapak, Desember, kita akan menutup kegiatan itu minggu depan gitu. Ada satu kegiatan yang masih tersisa. Tetapi untuk 2023 kita akan perbanyak lagi kegiatan untuk mengembangkan kompetensi Ibu dan Bapak baik dari segi akademik maupun dari segi lainnya gitu ya, seperti hari ini public speaking. Jadi kita tutup dengan teknologi and differentiated instruction itu minggu depan bersama dengan Ibu Vinita, maaf tanggal 16. Kemudian kita ada Public Speaking for Educators 4, maaf saya salah menulis. Kemudian ada Teaching Stories from the World 4 juga, kemungkinan itu di Januari. Kemudian ada English Teaching Conference, kemudian kemungkinan juga di Januari, dan ini ada sesuatu yang baru nih, kita sedang menggarap kelas kreatif podcast ya, mudah-mudahan Ibu Bapak jadi ketika nanti pergi ke kantor atau pergi ke tempat, dari satu tempat ke tempat lain kan, kalau misalnya YouTube itu atau misalnya webinar kan kita harus sambil melihat gitu ya. Kalau podcast kan sambil mendengar saja gitu ya. Kita akan mengundang guru-guru dan dosen inspiratif dari berbagai wilayah di Indonesia untuk bisa berbagi dengan komunitas pendidik, sehingga bisa mendorong kita gitu ya, mendapatkan informasi terkait pengalaman atau misalnya kisah hidup mereka yang mungkin bisa kita teladani bersama. Nah, door prize malam ini Ibu Bapak, silahkan ditunggu Seni Berbicara dari Larry King. Saya pikir bukunya menarik ya, jadi kita tunggu saja. Tapi tampaknya hanya untuk satu pemenang, silahkan ditunggu, nanti Google Form-nya akan di-share ya Bu Anik di akhir kegiatan kita malam ini. Itu saja Ibu Bapak, selamat belajar bersama. Semoga nanti kita banyak praktek ya Kang Jo, sehingga ya karena malam-malam nih. Jadi dan saya secara pribadi sangat excited dengan sesi kita malam ini. Terima kasih Kang Jo, Ibu Anik, Ibu Bapak semuanya, selamat belajar. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dadan untuk pemaparannya. Harapan kita ya, harapan kami Bapak Ibu nanti bisa untuk selanjutnya bisa mengikuti program-program yang diadakan oleh Kelas Kreatif Indonesia. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini saya lihat di sini sudah lebih dari 100 ya. Sudah ada 115 partisipan yang masuk. Tentunya Bapak Ibu semua sudah tidak sabar untuk segera menyimak materi yang akan disampaikan oleh Kang Jo ya. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan tentang biodata beliau ya. Nama beliau ini yang saya tahu tertulisnya A.A. Juhana, yang biasa dikenal dengan panggilan Kang Jo. Ini nama Kang Jo ini sangat terkenal sekali nih Kang Jo. Bahkan founder komunitas kepenulisan tuh banyak yang mengenal beliau. Oh ya? Jika saya memasang flyernya itu banyak yang menyapa, oh ada Kang Jo gitu. Oh oke. Alhamdulillah. Ya. Beliau seorang BNSP Certified Trainer dan beliau saya baca dari kurikulum vitae-nya sering didaulat menjadi MC, baik formal maupun non-formal, yang akhirnya kemampuan public speaking beliau dilirik oleh berkah coach internasional, di mana ini beliau dipercaya sebagai MC utama dalam pelatihan MTHB di berbagai kota besar di Indonesia, bahkan di mancanegara. Luar biasa.
Beliau ini juga sebagai fasilitator sesi motivasi untuk acara-acara klien dari Joe Adventure. Ya, Joe Adventure ini penyedia jasa outbound team building dan experimental learning. Beliau ini juga kerap terlibat dalam pelatihan public speaking. Kemudian ada ini juga one-to-one communication, wawancara kerja bersama Biantara Communication Partner kalau nggak salah sebut ya ini. Yep. Oke, baik. Saya juga tidak akan berbicara bermuluk-muluk dan berpanjang-panjang, harus sistematis sesuai dengan tema malam ini ya Bapak Ibu. Langsung saja kita panggil bersama pemateri kita pada malam hari ini, Bang Jo, dan untuk bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dimohon untuk dengan sabar menyimpan pertanyaannya dulu. Bapak Ibu nanti bisa mengajukan tangan ketika bertanya secara langsung atau boleh juga menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kita sambut bersama pembicara kita pada malam hari ini, AA Juhana. Monggo, Kang Ju, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya selalu senang sekali kalau hadir di acaranya kakak ya, kelas kreatif Indonesia. Dan semakin ke sini semakin menasional atau sebentar lagi mungkin menginternasional. Dan tadi Bu Anik Jahra sudah membuka sesi ini dengan luar biasa. Kelihatannya sudah berlatih begitu ya, sudah mempersiapkan diri bahwa hari ini di sesinya public speaking gitu kan. Nggak boleh kalah dengan teman-teman yang hari ini semangat untuk belajar. Nah, tadi selamat malam begitu ya. Pak Dadan juga mengatakan selamat malam, tapi semangatnya masih seperti pagi gitu. Dan saya lihat Ibu Anik juga seperti itu. Oke, baik. Nah, hari ini topik yang saya berani untuk ambil adalah cara berbicara lebih sistematis. Ini sebetulnya saya bingung mau menyampaikan apa, tapi Pak Dadan memberikan list begitu ya, masukan dari teman-teman sekalian apa-apa saja kira-kira topik yang diperlukan. Nah, dari sekian banyak topik itu saya ada 4 topik yang saya minati untuk saya sharing, tapi yang paling siap begitu ya, tanpa harus banyak research dan lain sebagainya, topik inilah yang ingin saya sampaikan malam ini. Oke, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian berharap bahwa malam ini akan ditaburi dengan banyak teori dan lain sebagainya, siap-siap untuk kecewa saja begitu ya. Kalau teori dan lain sebagainya saya yakin lah Bapak dan Ibu sekalian bergerak di dunia pendidikan pasti sudah sangat akrab gitu ya. Sedangkan kalau saya sendiri latar belakangnya adalah dari dunia praktisi. Jadi yang bisa saya berikan adalah ilmu sederhana yang memang pernah saya praktekkan atau saya lihat orang mempraktekannya. Jadi malam hari ini topiknya nggak jauh dari apa yang pernah saya lakukan begitu ya. Oke, izin saya untuk sebentar, kok nggak kelihatan ininya di sini. Oke. Sebentar. Salah. Oke, apakah tampilannya sekarang sudah slideshow? Ibu Anik, mohon dibantu. Sudah slideshow ya? Sudah lihat ya. Baik. Kalau saya pindahkan ke slide berikutnya, apakah sudah berpindah? Ya, sudah bisa. Oke, baik. Jadi menu kita hari ini itu sederhana saja, ada 4 poin. Poin yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi cuma 3 materi saja ya. Yang pertama kaitannya dengan rumus klasik OCC. OCC itu apa? Nanti sebentar lagi kita buka ya. Kemudian yang kedua itu adalah trigger ingatan dengan pertanyaan. Yang ketiga, mainkan head and tail. Untuk Bapak Ibu sekalian yang biasa mengajar bahasa Inggris pasti tidak asing lagi dengan permainan head and tail. Kalau saya punya kata book begitu ya, nanti kata berikutnya yang harus kita munculkan dengan buntut dari kata yang pertama. Book berarti K, kesananya key, kemudian yellow, kemudian window, dan lain sebagainya. Oke, nah di sini ternyata rumus sederhana head and tail ini juga kita bisa manfaatkan supaya kita nanti bisa berbicara lebih sistematis begitu ya. Oke, sebelum saya berlanjut, nanti poin yang keempatnya adalah kesimpulan. Nah, saya mau cerita dulu sedikit. Ini ada Angga. Jadi Angga ini sekarang sudah bukan anak-anak lagi. Jadi Angga ini sekarang usianya mungkin sudah 30-an begitu ya. Saya mengenal Angga ini ketika dia dulu masih di bangku SMA. Nah, orang tuanya, tepatnya ibunya, meminta saya untuk datang mengajarkan bahasa Inggris kepada Angga ini karena dalam waktu dekat Angga ini akan dikirim untuk pertukaran pelajar. Waktu itu dia ikut program Rotary Club. Jadi dia kebetulan dapat negaranya itu adalah Argentina atau Buenos Aires begitu. Dan ketika dia ingin diberangkatkan ke sana dan sudah diputuskan mau diberangkatkan ke sana, saya iseng nanya, nanti kamu ke sana
mau tidak mau ya, walaupun ini sepertinya seperti main-main begitu ya, tapi kamu nanti akan membawa misi gitu ya, akan membawa nama baik Indonesia. Nanti ketika ke sana mau cerita apa? Nah, ketika ditanya seperti itu, dia bingung. Iya, saya harus cerita apa ya nanti kalau di sana? Coba bisa dibayangkan ibu-ibu sekalian ya, ini si Angga ini bukan seperti kita nih yang usianya sudah dewasa seperti ini. Dia waktu itu anak SMA kelas 2. Oke, akan berangkat ke Argentina. Nah, kemampuan bahasa Inggris dia sudah lumayan bagus begitu ya. Cuman dia belum bisa banyak bercerita. Seperti halnya anak-anak yang kita didik sekarang begitu ya. Kalau diminta bercerita panjang lebar, itu biasanya nggak punya banyak cerita gitu. Padahal sebetulnya idenya banyak, cuman mungkin belum tahu bagaimana merangkainya. Nah, yang saya lakukan kepada Angga itu adalah rumus OSISI tadi. Ini juga sebetulnya rumus klasik. Dan saya ini juga dapat ini juga ketika saya dulu belajar bahasa Indonesia ya. Di SMP kah atau di SMA. Jadi kalau kita bercerita, sederhananya harus selalu dimulai dengan O-nya itu adalah opening, C yang pertama adalah konten, kemudian C yang berikutnya adalah closing. So everybody knows about that, right? Semua orang pasti yakin tahu ya, dan ibu-ibu sekalian yang biasa mengajar di kelas itu pasti tahu. Cuman seringkali ketika kita berbicara di depan banyak orang, diminta mendadak terutama begitu ya, tiba-tiba kita bingung, jadi kita ngelantur berbicara kiri kanan dan lain sebagainya. Pada waktu kita nggak banyak, misalnya hanya 2 menit saja. Nah, ketika kita diberi waktu 2 menit, kayak mikir sebentar, kemudian saya mau pakai openingnya apa, nanti di kontennya saya mau bahas apa begitu ya, dan kemudian nanti ketika closingnya pakailah closing dengan kalimat yang kuat begitu ya, strong statement untuk menutup supaya orang terkesan dengan apa yang kita sampaikan, atau apa yang kita sampaikan itu terus nempel di pikiran orang tersebut atau yang mendengar kita. Nah, Angga ini waktu itu saya kasih catatan seperti itu. Jadi kita berbicara, oke, kita cerita tentang Bandung dengan pola yang sama. Kita cerita tentang Indonesia dengan pola yang sama. Kita cerita tentang olahraga yang diminati ya, yang paling banyak penggemarnya di Indonesia. Itu juga dengan pola yang sama. Jadi dia tuh mempersiapkan satu buku begitu ya, dia saya minta untuk bercerita, ditulis terlebih dahulu dengan format yang persis sama, harus ada openingnya, harus ada kontennya yang jelas apa yang mau dibahas begitu ya, dan kemudian kasih closing yang menarik seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, oke, setelah itu dia berangkat ke sana, ceritanya lama saya nggak bertemu, belakangan saya ketemu lagi, dia sekarang sudah menjadi seorang vice president di satu perusahaan multinasional. Ketika ketemu dengan saya pertama kali, yang dia sampaikan adalah, aduh AA, saya masih ingat ya, padahal ini cerita 25 tahun yang lalu. Ini saya masih, 20 tahun yang lalu, saya masih ingat. Jadi ketika dulu mengatakan bahwa kalau bercerita ini harus seperti ini, saya bawa itu ke Argentina, dan yang membuat saya terharu itu adalah catatan dia zaman SMA itu diperlihatkan lagi, nih seperti ini gitu loh. Dan ini saya pakai sampai sekarang di posisi saya sekarang sebagai vice president di satu perusahaan multinasional. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, terutama yang mengajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris begitu ya, jangan anggap enteng nih si rumus klasik OSISI ini. Ini bisa dipakai dari dulu sampai sekarang kelihatannya masih relevan begitu ya. Jadi lesson learn-nya dari cerita tadi, tentu kemampuan public speaking bermanfaat baik dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Dan itu ternyata bisa membantu karir Angga ini untuk sampai pada karir puncak begitu ya di perusahaannya. Kalau yang paling tinggi itu orang Jepangnya. Oke, rumus OSISI yang barusan saya bahas ya. Kayak contoh sederhananya seperti ini. Kalau saya mau cerita terkait dengan Bandung begitu ya. Oke, ini ngalangin nih sebentar. Oke, cerita tentang Bandung. Nah, waktu itu saya arahkan dia untuk bercerita seperti ini. Kalau ditanya dari kota mana saya berasal, jawabannya adalah Bandung. Di manakah letak Bandung? Ceritain saja. Misalnya berapa kilometer, berapa perjalanan dari Jakarta ibu kota negara. Karena kita sedang berbicara di Argentina. Jadi mereka tidak tahu gitu ya letak geografis Bandung ada di mana. Mungkin mereka cuma tahu Jakarta atau mungkin Bali. Itu jadi benchmark untuk menentukan letak Bandung ada di mana. Kemudian hal menarik apa yang bisa ditemukan di kota ini? Oke, ceritakan 2 atau 3 poin. 1, letaknya, misalnya yang dekat dengan Jakarta sehingga jadi strategis. 2, alamnya yang luar biasa indah begitu ya. Jadi orang datang ke Bandung Sabtu Minggu itu untuk menikmati alam. 3, wisata kuliner dan belanjanya, bla bla bla, dijelaskan seperti itu. Oke, nah kemudian sampai di situ berarti sudah sampai ke konten. Oke, kemudian saya minta dia untuk menutup. Setelah mendengar cerita tentang Bandung, sekarang kamu jadi tahu ya bahwa sekian ribu kilometer dari Buenos Aires ini ternyata ada satu kota indah dan menarik yang bernama Bandung. Itu adalah tempat saya berasal. Tutuplah, tutuplah dengan ajakan siapa yang tertarik datang ke Bandung?
Wah, terima kasih. Hampir semua di ruangan ini kelihatannya mengacungkan tangan. Kabari saya kalau teman-teman mau datang ke Bandung. Nanti insya Allah saya akan antar jalan-jalan di Bandung. Terima kasih banyak. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini cerita sederhana begitu ya. Tapi ini sangat bermanfaat buat anak itu. Apalagi dia bingung dengan apa yang mau diceritakan, kemudian dia juga bingung bagaimana dia menyusun cerita dia. Padahal sebetulnya bisa sangat sederhana. Oke, kembali lagi ke rumus klasik OCC. O-nya itu kok O ya? Opening, kemudian content, dan closing seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Trigger ingatan dengan pertanyaan, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya belajar dari mana sih? Saya belajar dari orang Jepang. Ada yang bisa bahasa ini? Tidak ada yang bisa baca ini. Kelihatannya ada peserta dari kelas saya di Jetras Bank yang hari ini mungkin ada yang hadir. Boleh bersuara kalau ada yang hadir. Oke, kemarin saya sempat mengisi sesi public training di salah satu perusahaan, di satu bank dari Jepang yang ada di Jakarta, dan hari ini saya undang untuk hadir juga. Oke, nah ini kalau dibaca, bacanya itu adalah naze kato yuto, naze kato yuto. Kalau ditanya kenapa, nah itu dari situ nanti kita bercerita. Nah saya perhatikan orang Jepang, terutama mereka yang di posisi sebagai presenter, ketika mereka mau bercerita sesuatu, itu ada selalu mengatakan hal ini begitu ya, ketika dia cerita bla 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 segala macam, kemudian orang kan biasanya penasaran begitu ya, kenapa dia membuka dengan itu? Kenapa itu penting untuk diceritakan pertama kali? Nah, mereka itu tahu psikologis si audiens sehingga dia pakai kata ini. Naze kato itu, kalau ditanya kenapa, nah setelah itu dia jelaskan begitu ya, poin yang dia sampaikan di depan tadi, begitu. Nah, tidak terbatas ke pertanyaan naze atau kenapa, tapi semua kata tanya yang memungkinkan untuk kita pakai, bisa kita pakai untuk memulai cerita kita. Keuntungannya dua, Bapak Ibu sekalian. Keuntungannya adalah, pertama, mempermudah kita mengingat poin-poin apa yang mau kita katakan. Betul ya? Dan kemudian yang kedua, itu juga akan membantu pemahaman audiens kita ketika mendengarkan jalan cerita kita. Begitu. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan gitu ya yang menjadi pembuka cerita kita itu relate dengan mereka. Jadi ketika itu relate dengan mereka, yakin bahwa mereka akan lebih memperhatikan kita. Tuh. Kebetulan kemarin di posisi saya sebagai juru bahasa, sebagai interpreter, kemarin saya dapat kerjaan dadakan, Bapak Ibu sekalian di Jakarta, dan ternyata ada yang tahu Netflix kan ya? Yang saluran di mana kita bisa nonton film-film bagus begitu ya. Nah, ternyata mereka punya perwakilan di Indonesia dan kemarin itu mereka mengadakan satu training begitu ya. Trainingnya itu tentang bagaimana mengoperasikan kamera. Jadi lebih khususnya lagi adalah kalau Bapak Ibu sekalian mungkin melihat gambar-gambar di film Netflix itu kan luar biasa ya. Itu kayak kita tuh betul-betul nyata gitu ya. Misalnya ketika melihat wajah orang gitu ya, ketika dia berekspresi tanpa banyak kata-kata seperti sinetron Indonesia, tapi kita bisa masuk ke ceritanya dengan hanya melihat mimik wajahnya. Betul kan? Oke, nah itu ternyata bisa tercipta situasi atau suasana seperti itu karena peranan si kameramen tadi. Nah, kameramen tadi dia menyorot gitu ya wajah orang tersebut itu sampai detail. Jadi ada satu petugas kamera yang khusus yang dinamakan sebagai focus puller. Jadi dia bertugas untuk gimana caranya supaya apa yang diinginkan oleh sutradara itu bisa disuting dengan lebih fokus. Nah, yang menarik yang ada kaitannya dengan cerita kita malam ini, pas waktu kemarin saya mendampingi, saya tidak di posisi sebagai MC, tidak di posisi sebagai pembicara, tapi posisi saya sebagai juru bahasa. Jadi ada trainernya tentu ya dari Amerika langsung begitu ya, dan mereka memberikan training tidak terasa 3 jam dan itu menarik sekali buat saya begitu ya. Dan saya melihat selain dari isi atau materinya, saya melihat dari cara mereka presentasi. Jadi mereka selama 3 jam itu sudah memperlengkapi diri mereka sendiri dengan banyak pertanyaan, Ibu sekalian. Nah, pertanyaan tersebut tentu saja mungkin itu diambil dari survei terlebih dahulu begitu ya. Nah, ketika akhirnya disampaikan pada sesi presentasi mereka mulai dari pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Itu membuat saya yang bekerja sebagai juru bahasa, sekaligus juga saya orang awam di bidang tersebut, itu bisa cepat sekali mengikuti apa yang ingin mereka sampaikan. Begitu. Jadi, oke, silahkan rajin-rajin bertanya pada diri sendiri, begitu ya. Dan kemudian jadikan itu sebagai cara kita untuk engage dengan diri kita sendiri dan juga engage dengan audiens kita. Berikutnya saya akan berhenti ngomong sebentar.
Oke, saya akan keluarkan beberapa paragraf di sini. Bapak Ibu sekalian tidak usah menyalakan mic-nya, tapi saya meminta Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing untuk membaca apapun yang tampil di depan, begitu ya, dengan keras. Oke, dan anggap bahwa Bapak Ibu sekalian itu sedang presentasi, begitu ya. Tapi nggak usah mikir dulu, nggak usah banyak mikir dulu, cukup bacakan saja. Jadikan itu seolah-olah bahan kita. Tapi ada titik-titik yang nanti dilengkapi sendiri, bebas diisinya oleh apa saja sesuai dengan pengetahuan kita atau referensi kita. Mulai ya, siap ya Bapak Ibu sekalian. Bu Anik siap Bu? Siap ya. Siap, Kang. Siap. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, saya nggak silakan. Yang titik-titik tiganya diisi sendiri ya. Saya kasih contoh ya. Ini seolah-olah saya sedang presentasi. Kalau ada pertanyaan, apakah itu public speaking? Jawaban saya sederhana. Public speaking itu adalah, oke, kasih satu kalimat. Sudah, Bapak Ibu sekalian, lanjut ya. Baca seolah-olah kita sedang presentasi. Oke, ada dua manfaat ya. Yang pertama, titik-titik isi oleh Bapak Ibu sekalian sesuai dengan referensi atau pengetahuan kita sekarang. Nggak usah nyari kemana-mana ya, sesuai dengan yang kita tahu saja. Yang keduanya apa kira-kira? Lanjut. Oke, saya lihat wajah Ibu Nurjanah dari SMA N7 Padang. Semangat Bu ya, terus semangat Bu ya. Oke, kelihatannya kalau Ibu Ira Yunisari sudah berhenti ya tadi ya. Pak Hasan membaca atau ketiduran Pak Hasan? Dari SMA N3 Pangkep. Baik, lanjut kelihatannya masih ada dua lagi. Oke, siap. Oh, satu lagi nih. Pak Dadan kalau tidak salah, tadi kan Pak Dadan menginformasikan akan ada satu door prize katanya begitu Pak Dadan ya. Pak Dadan boleh saya tambah door prize-nya Pak Dadan ya. Saya tambah 2 door prize insya Allah. Saya belum kepikiran apa, nanti saya carikan buku mungkin public speaking atau apapun yang relevan begitu ya. Oke. Nah, door prize yang pertama akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian yang siap untuk membacakan ini, dilengkapi titik-titiknya. Oke, siapa? Coba saya belum lihat ada yang mengacungkan tangan. Mungkin dua orang. Oke, silahkan. Ibu Oke, Anik Bapak bisa Ibu, dibantu? ya. Ada Bapak Pak Ibu Frankie. bisa raise hand ya. Siap. Kita lihat Ini di sini. Ibu Widya dengan Pak Idam kalau di layar saya, atau ada yang sudah sebelumnya? Oh. Oke, kalau berdasarkan urutan sih Pak Frankie ya, kemudian Pak Frankie ya, Pak Frankie. dengan Ya. Bu Ai ya, Bu Ai Susilawati. Baik, ini nggak membutuhkan waktu 5 menit kan ya, satu menit juga cukup. Baik, silahkan. Silahkan Pak Frankie dulu untuk open mic, Pak Frankie. Perdengarkan suara emasnya Pak Frankie. Oke, dipersilakan Pak Frankie. Sudah lower hand, Kang. Oh, sudah lower hand ya? Nggak Iya. ada ya? Jadi yang di urutan teratas kelihatannya Ibu Ai Susilawati. Oke, silakan Bu Ai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kang Jo sama Ibu atas waktunya. Silakan Bu. Maaf, ini saya sedang di jalan, bermacet-macet dan berbanjir-banjir. Jadi, kebetulan saya dari Bandung, Kang Jo. Oke, bangga Ibu. Ya. Ya, saya Langsung apresiasi saja ya. Silakan, saya apresiasi Ya. walaupun dalam kondisi yang tidak leluasa mungkin ya, tapi Ya, masih tetap semangat untuk menyimak. soalnya materi ini sangat saya butuhkan. Bangga Ibu, silakan Ibu, silakan. Kalau ada pertanyaan, apakah itu public speaking? Jawaban saya sederhana saja. Public speaking adalah seni berbicara di muka umum. Apakah manfaatnya public speaking untuk karir kita? Yang terpikir oleh saya sih ada 2 manfaat ya. Yang pertama, secara personal saya bisa menyampaikan ide-ide saya kepada orang lain dengan baik. Dan yang kedua, dengan hal itu orang dapat menerima ide yang saya sampaikan. Terus bagaimana dong caranya supaya kita nyaman berbicara di depan umum?
3 langkah sederhana kelihatannya yang bisa kita mulai adalah yang pertama, mengetahui esensi atau pentingnya public speaking. Yang kedua adalah membangun kepercayaan diri, dan yang ketiga adalah sering berlatih. Jadi sekarang paham kan apa itu public speaking? Terima kasih untuk menjawab ya dengan tanpa keraguan. Terima kasih banyak ya. Oke, Ibu Ai Susilawati, terima kasih banyak. Oke, Iya, siap. sama-sama. Ibu ditunggu ya, saya mau memberikan kesempatan kepada satu orang lagi berdasarkan urutan saja. Di sini kelihatannya di urutan kedua ada Ibu Ira Yunisari ya. Ibu mohon di mute-kan mic-nya, kita kasih kesempatan kepada Ibu Ira untuk open mic. Silakan Ibu Ira. Kayak hal yang sama, tapi titik-titiknya mungkin unik ya. Oke, silakan. Berbeda dengan yang tadi, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Ini merupakan pengalaman berharga ya untuk bisa langsung berbicara di ruangan ini. Saya coba menjawab ya Pak ya untuk Silakan pertanyaannya. Ibu. Silakan Ibu. Kalau ada pertanyaan, apakah itu public speaking? Jawaban saya sederhana. Public speaking adalah kemampuan pembicara untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan dengan baik. Yang kedua, apakah manfaatnya public speaking untuk karir kita? Yang terpikir oleh saya sih ada 2 manfaatnya. Yang pertama, audiens bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan dengan baik, dan yang kedua meningkatkan performa speaking kita di depan audiens. Yang pertanyaan ketiga, terus bagaimana dong caranya supaya kita nyaman berbicara di depan umum? 3 langkah sederhana kelihatannya bisa mulai kita lakukan. Yang pertama, mempelajari orang-orang sukses bagaimana mereka tampil dengan public speaking terbaik mereka. Yang kedua, berlatih sesering mungkin, dan yang ketiga, saya bisa meminta teman saya untuk menilai bagaimana sih kemampuan public speaking yang telah saya coba. Jadi sekarang paham kan apa itu public speaking? Terima kasih untuk menjawab ya dengan tanpa keraguan. Terima kasih banyak ya. Baik Ibu Ira. Kayak saya melihat semangatnya Bu Ira ya. Oke, mungkin nanti kalau misal berbicaranya lebih panjang lebar lagi, Ibu lebih mengatur nafas saja Bu ya. Kalau barusan kurang dari 1 menit ya. Tidak apa-apa. Oke, terima kasih Ibu Ai, Ibu Ira. Yang lain mungkin belum dapat kebagian kesempatannya untuk saat ini. Tetapi saya ingin Pak Imam Susilo di sini yang muncul di layar saya untuk membuka mic Pak. Tapi tidak melakukan apa yang saya tadi dilakukan ya. Saya ingin bertanya ke Pak Imam ya. Ya, baik. Pak Imam boleh? Siap. Pak Imam, Ya. ini kan yang sedang kita bahas adalah bercerita begitu ya, supaya kita nggak ngelantur kemana-mana, supaya kita bisa sistematis. Salah satu caranya, ini cara yang kedua adalah dengan buat pertanyaan untuk men-trigger ingatan kita terkait dengan poin-poin apa yang akan disampaikan begitu ya. Apakah menurut Bapak cara seperti ini bisa dianggap efektif, atau mungkin Bapak ada sedikit masukan deh, bagusnya dibeginikan lagi. Boleh Pak sedikit berpendapat, silakan. Ya, terima kasih Kang Juhana atas kesempatannya. Menurut saya ini pembelajaran yang sangat bisa dibilang terbaik bagi saya selama saya mengikuti public speaking, seminar public speaking, walaupun hanya online, tapi dari pertanyaan trigger-trigger ini jadi lebih merefleksi diri saya sendiri. Jadi selama ini yang saya utarakan di depan anak-anak murid, yang saya utarakan di depan teman-teman guru, jadi bisa merefleksi kembali, dan pertanyaan trigger ini bisa dipraktikkan begitu. Jadi dari pertanyaan pertama, public speaking itu apa, manfaatnya apa, lalu bagaimana caranya kita untuk menyampaikan apa yang harusnya kita sampaikan. Karena seringkali kalau kita ngomong di depan publik, berbicara di depan publik, apa yang kita rencanakan seringkali suka keluar dari jalurnya begitu Kang Juhana. Seperti itu. Jadi ya kita mau merencanakan A, B, C, ternyata A, B, D, C-nya lupa begitu. Siap. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih banyak ya. Kita kelihatannya itu sudah mewakili yang lain. Betul Pak, saya setuju juga dengan Pak Imam. Seringkali kan kita misalnya di satu meeting atau misalnya di satu pertemuan tanpa persiapan apapun, tiba-tiba kita diminta untuk menceritakan sesuatu, betul kan? Oke, nah padahal kadang-kadang ya ini tantangannya buat orang yang tidak senang berbicara, dikasih waktu 1 menit, 2 menit itu seperti lama banget gitu loh. Tapi
kebalikannya untuk teman-teman seperti Pak Imam, kalau saya perhatikan karena memang seorang guru mungkin ya, sepertinya kelihatannya banyak sekali yang mau diceritakan gitu loh. Nah itu di satu sisi poinnya bagus Pak, because we have a lot of things to tell people actually, right? Cuman orang yang banyak ide itu biasanya menganggap semua ide tersebut adalah penting begitu ya. Kayak kita harus tahu bahwa di situasi tertentu, di waktu yang sangat terbatas, tidak semua ide penting itu relevan untuk disampaikan. Nah supaya ide penting kita bisa relevan disampaikan begitu ya, selalu pahami atau selalu ikuti instruksi. Oke, Bu Anik silahkan bercerita sebentar saja gitu ya. Ceritakan tentang apa itu public speaking. Aduh, kayak hilanya, nanti dulu saya harus bercerita tentang public speaking. Padahal sebetulnya kita tidak diminta untuk menjadi narasumber kan. Kita diminta untuk bercerita, untuk mengemukakan pendapat kita terkait dengan public speaking. Dan kalau saya perhatikan tadi ya, Ibu Ai dengan Ibu Ibu Yuni ya, ketika menyampaikan ini, kalau misalnya kita coba susun seperti ini, tidak sampai 1 menit, tapi bisa bercerita dan poinnya jelas. Setuju ya, Bapak Ibu sekalian ya? Oke, nah ini maksud saya sebetulnya cerita kita yang penting yang ada di pikiran kita itu harus relevan disampaikan dengan cara tertentu. Ini adalah salah satu caranya. Bu Ani, kita berlanjut dulu. Mohon maaf Pak Sugianto sudah mengacungkan tangan, Pak Haryanto juga sudah mengacungkan tangan. Untuk kesempatan berikutnya Pak ya, siap-siap lagi, masih ada kesempatan yang lain. Untuk 3 orang tadi yang diminta untuk open mic begitu ya, nanti ditunggu ya, salah satu dari Bapak Ibu sekalian akan berkesempatan mendapatkan door prize nanti insya Allah. Oke, kemudian di sini ya, cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu adalah mainkan head and tail. Balik lagi ke yang tadi ya, kalau misalnya kita di kelas bahasa Inggris begitu ya, seringkali kan kita memainkan permainan. Oke nih, ada satu permainan mulai dari kata yellow, orang berikutnya harus mencari kata lain yang diawali dengan buntut dari kata yang pertama. Yellow berarti ujungnya adalah W. Oke, so window, W lagi, berarti women. Oke, N, November, kemudian R, room, dan lain sebagainya. Oke, itu permainan yang dulu saya mainkan dan saya juga belajar di kelas waktu itu. Dan sampai sekarang juga saya perhatikan masih ada yang memainkan itu. So, apakah relevansi antara permainan tersebut dengan public speaking? Oke, kita lihat ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, koneksinya mudah-mudahan bagus ya. Dengar dulu nih musik ya. Kedengaran nggak suaranya? Terdengar, Kang. Ya. Terdengar. Jelas. Silakan nikmati dulu ya lagunya ya. Lihat liriknya. Sendiri ku diam dan merenungkan jalan yang kan membawaku pergi untuk menjauh darimu yang mulai berhenti mencoba bertahan untuk terus bersamaku. Oke, nanti boleh dilihat di YouTube dan mainkan sendiri sepuasnya ya. Tapi kalau sementara ini saya tutup dulu sampai di situ. Saya ingin bertanya ke Bapak Ibu sekalian, sampai pada titik ini liriknya ada polanya nggak Bapak Ibu sekalian? Iya, Ada polanya. Kata Pola- terakhir diambil oleh Cakrakan bersambung. lirik ya. Iya, ada. Ya, ada ya. Oke. Ada. Nah, ketika lagu ini, Bapak Ibu sekalian, ketika lagu ini muncul pertama kali di 2013, itu langsung mencuri perhatian. Pertama karena suara cakrakannya, kedua karena lagu ini relatif mudah untuk diingat. Kenapa bisa mudah diingat? Karena ada polanya tadi. Oke, jadi kata terakhir menjadi kata pertama di kalimat Dari lirik berikutnya. Betul ya? Setuju seperti itu ya? Oke, nah ini kan sama sebetulnya dengan head and tail tadi, tapi di level yang berbeda. Kalau head tail tadi, misalnya levelnya itu adalah kata, sedangkan ini levelnya adalah kalimat. Setuju ya Bapak Ibu sekalian ya? Oke, nah kita tingkatkan nanti bahwa head and tail ini kita mainkan di level paragraf. Ketika kita masuk level paragraf, kita jadi tahu ya, kita bisa bercerita lebih panjang lebar lagi. Oke, bagi teman-teman sekalian, wah subhanallah di sini sudah ada 165 orang yang menonton. Pak Dadan, kita bisa mencapai target ya Pak Dadan ya. Oke, mudah-mudahan yang berikutnya bisa sampai 200 bahkan 300 ya.
Oke, supaya ilmunya lebih tersebar lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang tadi belum betul-betul menyimak, nah ada nanti lirik berikutnya yang kita lihat polanya seperti ini. Mungkin sekarang bisa lebih dinikmati ya. Coba kita lanjutkan dulu ya lagunya. Ku berlari, kau terdiam. Ku menangis, kau tersenyum. Ku berduka, kau bahagia. Ku pergi, kau kembali. Ku coba meraih mimpi, kau coba tuh hentikan mimpi. Memang kita takkan menyatu. Oke, Bapak Ibu sekalian perhatikan lirik setelah ini ya. Bayangkan ku hilang tak kembali untuk mempertanyakan lagi cintamu yang mungkin tak berarti untukku rindukan. Betul ya? Betul ya? Oke. Nah, lagu ini karena keunikannya ini dia menjadi apa nih di sini ada tulisannya ya. Best Pop Song harus terpisah. Dapat penghargaan di tahun 2013. Ini luar biasa prestasi yang ditorehkan oleh lagu ini ya. Best Pop Male Vocal, Cakrakatnya sendiri dapat penghargaan. Kemudian Best Newcomer, dia waktu itu pendatang baru tapi langsung menggebrak. Dan ternyata lagunya sendiri. Menurut saya, keyakinan saya karena liriknya ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Oke, lagunya nanti dilanjutkan saja. Oke, kalau sekarang saya ingin membuat Bapak Ibu sekalian, sedikit merenung atau sedikit mengingat. Everybody has mother, right? Semua orang pasti punya ibu ya. Coba saya berikan waktu kira-kira 3 detik masing-masing dari semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk membayangkan. Bapak Ibu sekalian membayangkan orang tua kita, terutama ibu kita, anggap hadir di depan kita saat ini. Bagi yang sudah meninggal, tutup saja mata Bapak Ibu sekalian, bayangkan bahwa orang tua, terutama ibu, hadir di depan Bapak Ibu sekalian. Nikmati suasananya, ikuti sesi ini, lepaskan saja, kita ingat ibu kita yang sudah luar biasa untuk kita semua. Baik, sebentar. Bicara tentang ibu, efektif membuat dada menyesak. Buliran air mulai terbentuk di sudut mata. Dan lidah keluh diliput rasa malu. Mari kita berhenti sejenak untuk membayangkan atau mengenang ibu kita masing-masing yang sudah menanam jasa tiada berbalas. Ambil waktu 5 detik, Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, bayangkan ibu kita hadir di depan kita. Dengan senyumannya yang luar biasa manis. Kehangatan tangannya menyentuh kita, Bapak Ibu sekalian. Berbicara jasa seorang ibu, sepertinya tidak akan habis ditulis dalam berjilid-jilid buku. Namun ada satu yang melekat dalam kolbu. Betapa ibu senantiasa membersamai perjalanan hidup kita. Tidak peduli kalau kita pun sebetulnya sudah menjadi orang tua. Baginya, kita tetaplah bocah kecil yang selalu membuatnya khawatir dan perlu pendampingan. Kekhawatiran yang sama selalu menemani kegelisahan kita, keseharian kita bila saat ini berinteraksi dengan anak-anak kita. Ketika kita berada di posisi yang sama, barulah kita memahami rasa yang dulu kita luput berempati. Ibu, terima kasih sudah mengajarkan apa itu empati. Dengan dada sesak dan bibir bergetar, ingin sekali kubisikkan kata maaf kepada engkau. Untuk anakmu yang sudah menimbulkan berbagai kekhawatiran dalam hidupmu. Ibu, maaf. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita kembali ke materi kita ya. Oke, boleh diperhatikan yang saya beri tanda kuning? Ini head and tails, tapi dalam level kalimat.
Bisa membaca polanya Bapak Ibu sekalian? Bicara Bisa. tentang Ibu. Bisa ya? Oke. Bisa. Bisa, siap. Terima kasih Ibu. Sudah menanam jasa, tiada berbalas. Itu kata terakhir yang memang saya sengaja munculkan di situ. Supaya itu menjadi pengingat saya ketika mau masuk ke kalimat berikutnya, saya harus nyambungnya pakai apa nih gitu loh. Jadi katanya nih kalau saya bercerita, Bapak Ibu sekalian, ada teman saya tuh baru kenal dengan saya dan kita ngobrol tuh bisa 2 jam, bisa 3 jam gitu ya. Dan dia kelihatannya menikmati ngobrol dengan saya gitu. Saya senang berbicara, dia senang mendengar, jadi klop gitu ya sebetulnya. Dan kemudian di akhir pertemuan itu dia bilang begini, Kang Ju katanya, kalau Kang Ju berbicara itu runut gitu loh. Dan kita tuh jadi terus menantikan yang berikutnya akan muncul tuh apa gitu loh. Nah, saya bisa berbicara panjang lebar begitu ya, dan sampai akhirnya pada satu titik di mana kita ada klimaks di titik akhirnya itu sebetulnya dengan mengamalkan atau mengaplikasikan ilmu sederhana ini yang terinspirasi dari permainan head and tails tadi. Cuman kita tingkatkan saja gitu loh permainannya menjadi level paragraf seperti ini. Jasa di paragraf pertama saya munculkan sebagai awal dari paragraf berikutnya yang akan dibahas di paragraf berikutnya. Kemudian ada kata khawatir di paragraf yang kedua di bagian akhirnya itu juga menjadi bagian yang muncul di paragraf yang ketiga. Kita munculkan berempati ya, dan kemudian setelah itu empati juga menjadi poin utama yang akhirnya saya tutup cerita saya ini dengan klimaks yang lumayan mungkin ya sedikit menyentuh. Begitu. Ada yang ingin berpendapat terkait dengan ini? Boleh open mic Bapak Ibu sekalian. Siapa coba? Ya, Bapak Ibu disilahkan barangkali untuk sedikit menanggapi paragraf dari Kang Jo. Bapak Ibu bisa open mic? Silahkan. Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Kang Jo. Silakan. Dengan siapa nih Bapak? Dengan Asep Rahmat dari Kabupaten Bandung Barat. Oh siap. Caket Pak Abdi di Cimahi. Oke, mangga Pak. Oh gitu. Oh mohon. Mangga Pak. Tepang. Salam Panglano. Siap. Siapa Pak? Mohon ya, kalau misalkan dilihat dari struktur kalimat yang dipakai itu memang dari paragraf pertama dan paragraf berikutnya itu saling keterkaitan, di mana di paragraf sebelumnya itu sudah menjelaskan ada satu poin yang menjadi highlight, dan di paragraf kedua poin itu menjadi dikembangkan kembali gitu. Sehingga saling berkaitan antara paragraf 1, 2, dan 3, sehingga kalau misalkan kita mau membuat satu klimaks, maka klimaks itu jelas ada urutannya gitu. Ada poin-poin yang disampaikan berkembang sehingga berkembang itu bukan berarti berkembang meluas, tapi berkembang spesifik gitu. Siap. Jadi berkembangnya itu lebih pada poinnya. Akhirnya jatuhlah pada apa yang diajarkan oleh seorang ibu pada kita, yang kita bisa ambil poinnya yang lebih yang sangat luas tapi spesifik gitu. Itu barangkali sehingga kita paham apa yang dimaksud dengan dari sebuah teks berparagraf itu, namun kita paham di akhir ada sebuah poin yang harus kita ambil gitu. Itu barangkali. Siap. Oke. Ya, terima kasih. Atur nuhun Pak, tepat sekali Pak. Itu memang rencana saya dan Bapak bisa membaca itu ya. Oke, dan harapannya bahwa rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian juga bisa memahami hal yang sama seperti tadi. Kalau misalnya apa yang ingin saya lakukan, yang saya maksud untuk dilakukan, ternyata bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian, polanya bisa terbaca, kemudian ceritanya bisa dinikmati, dan kemudian kita jelas ya awalnya kita mau cerita apa sampai ada klimaksnya. Itu yang penting ya. Karena kadang-kadang kita bercerita itu kalau nggak ada klimaks itu jadi kita udah mengatakan terakhir tapi nggak selesai. Sering ya? Baik kita di posisi itu atau kita kesal gitu ya ketika melihat yang di depan ini udah berbicara 2 jam tapi terakhir terus gitu loh. Jadi kapan selesainya? Oke, itu juga harus diperhatikan ya. Jadi bukan berarti bahwa kita banyak ide itu harus kita ceritakan sepanjang malam, kan tidak. Oke, yang akan diingat itu adalah sebetulnya sesuatu yang menggantung Bapak Ibu sekalian. Nggak usah banyak-banyak cerita. Tapi kita pastikan ketika kita bercerita diberi waktu 1 menit, 2 menit, 5 menit begitu ya. Idenya jelas, apa yang mau disampaikan jelas begitu ya. Awalnya
awalnya jelas, tengahnya jelas, closingnya jelas. Dan diharapkan bahwa closingnya itu akan menjadi sesuatu yang diingat terus oleh teman-teman yang lain. Oke, nah mungkin ya dari 158 orang yang masih bertahan, nanti setelah selesai saya bercerita tentang ini, minimal ya teman-teman jadi tahu, oh itu loh Kang Ju ya yang waktu itu cerita tentang ibu, katanya begitu. Nah, ini mah GR aja nggak apa-apa kan ya. Oke, sok. Ibu Ani, berapa lama lagi waktu saya? Ya, sebenarnya sudah lewat untuk pemaparan materi ya, Kang Jo ya. Soalnya nanti kita bisa berlanjut dari pertanyaan Bapak Ibu. Siap. Tapi mungkin mangga silakan dilanjutkan. boleh sedikit, mungkin 2 atau 3 menit ya. Siap. Oke. Nah, supaya Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah yang belum dapat kesempatan bisa berlatih juga. Oke, Hari Guru kemarin tanggal berapa? Mohon maaf saya lupa tanggalnya. 25 November. Oke, selamat Hari Guru Bapak Ibu sekalian semua ya yang ada di sini. Guru pahlawan tanpa tanda jasa itu selalu melekat dalam ingatan saya. Saya bukan guru yang sebenarnya, kalau saya tuh guru gadungan begitu ya. Jadi saya sangat salut kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah komitmen berada di posisi Bapak Ibu sekalian sekarang. Ada dong yang berani bercerita dengan pola yang tadi, nyambung-nyambung ya, cukup 3 atau 4 paragraf saja, cerita tentang guru pahlawan tanpa tanda jasa. Saya di sini ngasih sedikit gambaran, bicara tentang Hari Guru, bla 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 bla, oke. Kemudian ada kata terakhir, jadi hint, jadi petunjuk untuk kalimat berikutnya, kemudian yang nanti terakhir juga jadi kalimat berikutnya, dan closing dengan kuat. Siapa yang berani, Bapak Ibu sekalian? Cerita tentang profesi kita, masa nggak ada yang berani? Silahkan. Diberi kesempatan yang belum ngacung ya tadi ya. Ya, bisa ditunjuk langsung sama Kang Jo bagi Bapak Ibu yang raise hand ya, mungkin. Ada, mungkin raise hand silakan. Langsung raise hand. Bisa dipanggil langsung sama Kang Jo gitu. Oke, supaya cepat ya, sebentar ya. Ini saya sembarang aja ya kalau begitu ya, karena tidak ada wajahnya juga. Siapa ini? Saya ingin bapak-bapak deh dari tadi, ibu-ibu ya. Ibu-ibu juga nggak apa-apa. Sebentar, siapa? Bingung malah kalau begini ya. Yang dari luar Jawa deh. Ibu Des, siapa? Ibu Uni muncul di layar saya sekarang. Ibu Uni bisa open mic? Tidak ada kah? Cerita tidak ada respon, Kak. Ya. Kalau tidak ada respon, oke, baik. Iya, Bapak. Uni ya? Oke, silakan Ibu Uni ya. Silakan Bu. Mau Bu bercerita tentang ini Bu, guru pahlawan tanpa tanda jasa. Oh iya, baru sampai rumah ini. Oh. Maaf, agak berantakan. Oh iya, aduh sebentar. Tapi Ibu mengikuti materi dari awal Ibu? Iya, dari tadi. Siap. Silakan Bu. 1 menit. 1 menit aja Ibu cerita bebas Bu, silakan. Oh iya, jadi di momen Hari Guru banyak sekali persepsi bahwa guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Itu jadi melekat di persepsi umum bahwa kita itu berarti guru itu nggak ada jasanya, nggak ada materinya, itu nggak apa-apa. Padahal menurut saya tidak, karena semakin ke sini apa yang kita hadapi itu semakin tidak terprediksi. Saya baru saja ngobrol dengan teman bengkel. Jadi sekarang ini yang dihadapi pun semakin susah. Kalau zaman dulu motor itu sudah pakem, ini sudah hafal luar kepala. Tapi sekarang semakin sulit. Kenapa? Karena muncul merek varian baru dengan ilmu yang baru. Begitu juga dengan guru. Ternyata murid itu juga berlari kencang dengan berbagai macam, dengan informasi yang banyak, sedangkan kita guru masih di belakang. Jadi kita tuh juga perlu belajar, dan tanpa tanda jasa itu semakin menurunkan apa yang jadi esensi kita. Menurut saya gitu. Maaf nggak tertata. Siap Ibu, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Oke, saya menghargai keberaniannya udah langsung ya open mic dan kemudian langsung bercerita. Dan menurut saya, you are really smart actually. Ibu sangat pintar ya. Dalam waktu yang terbatas langsung diambil kesempatan untuk curhat ya. So that's what I like about you actually, right? Oke, baik. Terima kasih Ibu.
Oke. Nah, kembali lagi ke materi yang tadi, begitu ya. Cerita Ibu tadi, saya coba simak ya, karena berbicaranya agak cepat, begitu ya. Itu sebetulnya akan menarik ya, kalau misalnya disampaikan dengan tadi ya, dengan format yang seperti tadi ya, begitu. Kalau misalnya kita tentukan beberapa paragraf dan kemudian masing-masing paragraf itu saling ada keterkaitan dan kemudian ditutup dengan statement gitu ya. Semua unsur-unsurnya terpenuhi dari cerita Ibu tadi itu. Nah, tinggal bagaimana kita menyusunnya sehingga dalam waktu yang singkat, begitu ya, ceritanya enak untuk dinikmati oleh audiens gitu ya, dan kemudian apa yang ingin disampaikan juga jelas. Jadi ketika kita bercerita, tugas kita itu adalah Bapak Ibu sekalian, jangan membuat audiens kita itu bingung atau terus gitu ya bekerja keras untuk berusaha menangkap ini orang yang cerita di depan apa sih poinnya gitu loh. Kalau misalnya orang berpikir seperti itu, berarti kita belum berhasil untuk membuat cerita kita runut begitu ya. Terima kasih Ibu. Oke, di sini ada kesimpulan dan ini nanti untuk catatan pribadi. Sengaja kesimpulannya saya buat seperti ini, kalau lembaran 000 seperti ini yang 1, 2, 3, ini materi yang tadi saya sampaikan, begitu ya. Kemudian Bapak, dan masing-masing silakan kasih catatan-catatan. Tadi Bapak yang sudah berkomentar, seperti Pak Imam sudah berkomentar, Bapak yang satu lagi tadi Pak siapa? Yang dari Bandung Barat juga sudah berkomentar. Nah itu komentarnya tulis Pak sendiri di sini, begitu ya, itu menjadi catatan kita, sebagai kesimpulan kita. Dan kemudian poin yang paling relate dari cerita saya yang cuma setengah jam waktunya ini, kira-kira apa? Kalau memang ada, disebutkan. Plus ketika kita mengambil kesimpulan itu tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak menjadi tekad perbaikan kita ke depannya. Jadi di kolom yang terakhir adalah tekad kita ke depannya setelah kita mendengarkan cerita ini, kira-kira apa begitu ya. Oke, kalau ini dilewat saja begitu ya. Tidak usah, saya akan masuk ke sini. So make sure you have stopped speaking before your audience has stopped listening. So Ibu Anik, I have to stop speaking. Well, thank you very much everybody. Kita big applause untuk Kang Jo, luar biasa. Apresiasi Bapak Ibu kali ini juga sangat luar biasa. Semangatnya masih semangat pagi Kang Jo ya. Alhamdulillah. Bahkan rasanya Bapak Ibu mengungkapkannya ini serasa bukan webinar, jadi podcastable gitu. Jadi, Oke Bapak Ibu, karena durasi waktu ya, sebenarnya materinya sungguh sangat luar biasa dan kita nggak terasa mengikutinya, semangatnya masih pagi meskipun waktu sudah beranjak malam. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama saya ambilkan tanya jawab dari kolom chat dulu ya Kang Jo. Di sini ada, saya baca ada pertanyaan dari Ibu Imtihan Hanin. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi anxiety dalam public speaking? Anxiety itu apa? Kecemasan gitu ya? Ya, gelisah, cemas. Oke, langsung dijawab saja. Siap. Kalau gelisah itu sebetulnya bukan penyebab ya. Gelisah itu adalah akibat begitu ya. Jadi karena sesuatu kita jadi gelisah. Jadi kalau misalnya kita ingin mengatasi kegelisahan tersebut, berarti yang pertama harus dilakukan itu adalah mencari penyebab kegelisahan kita apa begitu ya. Ini juga ada materi khusus. Apakah saya sudah sampaikan di sini? Kayaknya pernah ya saya menyampaikan terkait dengan itu. Apakah di komunitas ini atau yang lain, atau mungkin nanti kita coba komunikasi lagi dengan Pak Dadan. Kalau memang perlu nanti kita sharingkan lagi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya ambil satu aja. Misalnya yang membuat kita gelisah ketika kita public speaking adalah karena misalnya di depan saya itu ada kakak kelas saya, di depan saya itu ada senior saya, di depan saya itu ada pejabat yang saya kagumi atau saya segan gitu kalau ketemu dengan dia. Pokoknya di depan kita yang menjadi bagian dari audiens itu adalah mereka-mereka yang gitu ya. Mereka-mereka yang membuat kita efektif jadi tegang gitu ketika berbicara. Nah seringkali kan kita berada di posisi itu, tapi herannya kita diposisikan harus berbicara juga di depan mereka. Nah untuk mengatasinya ini sebetulnya permainan pikiran saja. Oke, jadi yang harus kita lakukan itu adalah menyadari bahwa kita, we are there for a reason. Kita berada di situ itu karena ada satu alasan. Kita ditunjuk untuk berbicara di situ, berarti pertama kita punya informasi penting yang harus disampaikan, kemudian kita memang pantas untuk menyampaikan hal tersebut, begitu. Nah, buat saya tuh kadang-kadang kalau berpikir dengan 2 poin tadi itu udah membuat apapun yang di depan saya itu udah jadi blur semuanya gitu loh. Karena saya terlalu percaya diri mungkin ya. Oke, yang saya sampaikan barusan itu sebetulnya pasti sudah banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah tahu. Mungkin ada yang sekedar refresh saja kan begitu ya. But I don't really care actually, karena saya sudah diposisikan oleh Pak Dadan di sini, kayak saya tidak punya pilihan lain kecuali saya percaya
percaya diri begitu. Nah, kalaupun misalnya dengan hal tersebut ternyata kita tetap tidak percaya diri, oke, saran saya adalah jangan fokus kepada orang tersebut. Oke, seperti ini ya, Bu Anik. Ini unik ya kalau kita berbicara di Zoom seperti ini. Yang saya perhatikan tadi gitu ya, saya sengaja ini di layar, saya view-nya itu galeri. Dan ketika saya berbicara, saya butuh audiens yang memberikan respon positif kepada saya. Jadi yang saya perhatikan wajah yang tadi saya perhatikan itu adalah wajah Bu Anik yang full perhatiannya ke saya dengan penghargaan begitu ya. Dan kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain yang muncul gitu loh. Nah, ada juga mungkin di layar gitu ya, bapak atau ibu yang aduh, ini mas saya udah tahu nih materi ini gitu ya. Atau mungkin karena ngantuk gitu ya, sehingga saya membacanya wajahnya itu seperti tidak suportif terhadap materi saya. Dan I don't care about that. Jadi saya tidak begitu memikirkan itu. Yang saya pikirkan itu adalah mereka-mereka yang atentif, yang memperhatikan saya. Mindset, Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan mindset seperti itu, kecemasan, anxiety will be just disappearing, I think. Iya. Begitu Ibu Imtihan ya. Semoga ini mudah-mudahan membantu. Luar biasa. Masukan juga buat saya ini, Kang Jo ya. Karena juga ini dalam rangka masih belajar untuk berbicara di depan umum. Ibu sudah hebat, Bu. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke raise hand saja karena masih banyak sekali pertanyaan yang ada di kolom chat. Nah, Bapak Ibu harap bersabar ya karena durasi waktu. Jadi saya persilakan kepada Bapak Haryanto Dani. Iya, dari tadi sudah mengajukan tangan Bapak. Ya. Silakan Bapak. Silakan untuk open mic. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Begini ya, dalam public speaking itu ini ada kendala ketika kita itu menghadapi audiens ya. Kalau saya kehilangan suara Pak Dani. Iya, mungkin jaringan internetnya kurang kuat ya. Aduh, sayang. Bagaimana? Oke. Sudah dengar Pak, sekarang siap. Silakan Bapak. Oke. Kalau kita dalam public speaking itu kita melihat audiens ya. Ketika audiensnya itu selevel dengan kita, mungkin kita bisa berbicara dengan lancar ya. Tapi tatkala kita itu public speakingnya itu berbicara di level high yang mungkin kita berbicara dengan tingkatan level mungkin pejabat ya. Kadang-kadang kita itu demam panggung ya, demam panggung sehingga apa yang kita konsep yang kita sudah menjadi missing gitu loh. Jadi kita tuh kadang pola pikir kita itu kayak nabrak-nabrak, mau ngomong ini gitu, lupa terus ada missing gitu ya. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana untuk mengatasi demam panggung dan kita itu berbicara itu kita melihat level itu tidak jadi masalah siapa saja anybody gitu. Mungkin itu kan. Terima kasih. Siap. Itu kelihatannya seperti yang tadi sudah kita bahas ya, permainan mindset aja Pak Dani gitu ya. Atau karena Pak Dani bertanya terkait dengan itu, mungkin saya tambahkan satu informasi lagi. Ini di pekerjaan saya sebagai juru bahasa. Jadi saya ditugaskan di satu perusahaan dan saya baru sekali, saya nggak tahu bidangnya Pak saat itu. Nah, saya sebetulnya tidak sebagai pemeran utama yang menjadi seorang public speaker gitu. Saya mendampingi trainer dari Jepang saat itu. Oke, tetapi karena kita konsekutif, dalam artian kita sama-sama di depan begitu ya. Orang Jepang yang berbicara 2-3 kalimat berhenti, kemudian saya terjemahkan. Nah, giliran saya yang menerjemahkan, otomatis pandangan orang kan semua ke saya juga kan, betul ya. Dan kemudian saya juga khawatir gitu, yang saya terjemahkan itu betul atau tidak. Nah, di pabrik itu ada orang-orang yang senior, mereka tinggal di Jepang lama, bahasa Jepangnya bagus, bidang yang mereka pahami juga jauh mereka lebih paham bidang tersebut dibandingkan saya. Saya kan datang ke situ latar belakang bahasa, hanya sekedar bisa bahasa, nggak tahu bidang mereka, Pak. Jadi pas waktu pertama saya datang ke situ, strategi saya salah, Pak. Jadi ketika saya melihat, oh dia pintar bahasa Jepangnya, saya jauhi, saya anggap sebagai musuh, Pak. Oke, karena saya enggan gitu loh. Aduh, gitu ya. Khawatirnya dia menilai saya seperti apa. Dan ternyata itu tidak membantu banyak. Di kesempatan berikutnya, karena itu nggak nyaman, saya harus atur strategi yang berbeda. Di kesempatan berikutnya, saya rubah strateginya menjadi strategi yang kebalikan dari itu. Jadi orang-orang yang menurut saya bagus bahasa Jepangnya,
keilmuannya luar biasa bagus begitu ya, saya jadikan dia sebagai partner saya, Pak. Jadi ketika saya berbicara di depan mereka gitu ya, ketika misalnya saya ragu dengan apa yang saya sampaikan, pandangan saya langsung saya arahkan ke dia malah, Pak. Ya saya sampaikan, Bapak, mohon maaf betul ya apa yang saya sampaikan tadi, pemahaman saya. Kalau misalnya ada yang kurang silakan untuk ditambahi gitu. Setelah itu dan dengan begitu itu seringkali Pak, orang-orang yang biasanya kita segani tersebut, dia malah enggak apa-apa gitu. Mereka juga nggak mau sebetulnya ikut campur dengan urusan kita gitu. Tapi ketika kita sentuh mereka, mereka lebih appreciate dengan kita. Dan ketika ada kesempatan misalnya istirahat atau kita ngopi, kalau misalnya Bapak merokok bareng mungkin dekati mereka, akrabi mereka gitu. Nanti Bapak akan tahu mereka itu sebetulnya they are not judge, they are not our rival. Mereka itu bukan saingan kita, bukan pesaing kita atau bukan apa yang menilai kita. Mereka itu sebetulnya audiens yang kebetulan saja sudah tahu lebih banyak tentang itu. Ada mindset satu lagi ya. Oke, untuk orang yang sudah tahu jadikan itu sebagai refreshing Bapak. Untuk orang yang tidak tahu, oke, itu adalah ilmu baru. Jadi kalau mindsetnya dua-duanya harus dengar, itu buat kita juga jadi lebih nyaman. Betul kan? Ya, ya. Begitu. Iya. Oke. Ya, dengan catatan mindset tadi ya. Saya Betul. baca beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat juga mungkin agak-agak sama gitu. Bagaimana kalau tiba-tiba ketika kita berbicara di depan publik, di umum ngeblank ya, ngeblank itu kan mungkin juga sama dengan pertanyaan yang pertama tadi bersama. Kalau ngeblank itu sebetulnya yang metode tadi itu menghindari ngeblank, Bu. Metode yang tadi head and tails. Tadi ada yang mengatakan dragon tails katanya Ibu siapa tadi, itu menarik. Iya, ya. Aha, itu kan begitu. Itu sebetulnya untuk mengingatkan. Jadi makanya dengan cara seperti itu ngeblanknya jadi bisa diminimalkan. Jadi yang harus dicari itu penyebabnya, Bu. Bukan pas waktu blank harus ngapain. Penyebabnya apa yang membuat saya ngeblank gitu loh. Nah, kalau penyebabnya ternyata saya lupa poin yang mau disampaikan, berarti sistematisnya kayak tadi gitu. Atau kalau misalnya saya selalu lupa apa yang mau disampaikan, ya udah mulainya dengan pertanyaan-pertanyaan kayak tadi aja. Iya. Oke, bisa dicoba nanti. Mangga silakan. Kita berbicara ya. Kita ke pertanyaan kedua dari raise hand ya, Kang ya. Silakan Mangga. Saya persilakan untuk ini yang kedua tadi Bapak Dwinanto. Dwinanto ya, Mangga. Ya. Ada Ibu Sri mau bertanya, Ibu jangan Ibu. Hai Kang Jo, how are you? How are you? Ke Pak Dwi dulu ya. Sebelum saya persilakan sudah jangan sama Kang Jo ini Ibu Sri. Silakan Pak Dwi. Silakan Pak Dwi untuk open mic. Baik. Terima kasih Ibu dan juga Kang Jo, salam kenal. Siap, salam kenal juga Bapak. Bapak lebih dekat ke ini Pak, ke mic Pak, mohon maaf. Kurang kedengaran. Oh, ya. Ya cukup dengar enggak Pak? Siap. Lebih baik Pak. Ada langsung saja ya Kang Jo. Nah seperti ini yang biasa kita dengar. Kita kadang-kadang juga tidak suka dengan dan terus gitu pengulang-pengulang. Siap. Terus yang kedua misalkan dengan gerak tangan. Kadang-kadang juga kita juga kurang respect ya terhadap gerak tangan yang terlalu berlebihan atau bagaimana dan seterusnya. Karena juga kalau misalkan nggak bergerak tangannya juga kaku juga yang kebiasaan seorang public speaker atau bagaimana. Nah untuk mengatasi hal-hal yang menjadi kita dianggap lebay lah kayak gitu atau mungkin juga dianggap nervous dengan kata terlalu banyak atau kayak gitu. Nah bagaimana Kang Jo untuk mengatasinya? Yang kedua, kira-kira ada nggak nih Kang Jo buat kita nih, ada nggak role model ya? Tentu saja Kang Jo ya, kita bisa menjadikan role model sebagai public speaker baik di Indonesia atau maupun di luar negeri lah kayak gitu. Apa Pak yang kedua? Yang kedua saya kurang nangkap Pak. Yang kedua. Kita diberikan saran buat kita juga sambil menambah referensi. Kira-kira role model kita buat public speaking yang bagus tuh kira-kira. Oh siapa? Oh oke, siap, role model. Saya jawab yang kedua dulu Pak ya. Oke, kalau saya senang lihat ini Pak. Saya sedang lihat yang TED Talk gitu loh Pak. Itu ada di YouTube ya. Mungkin nanti kita bisa share ya di grup. Ada TED Talk, kemudian ada English speech, itu bagus banget.
Nanti saya sharekan, Pak ya. Dan kita pelajari bahwa mereka itu tampil bagus gitu ya di panggung-panggung besar untuk public speaking dan menghipnotis, sangat menginspirasi begitu ya. Tapi ternyata ada satu video yang membahas tentang bagaimana mereka mempersiapkan diri. So jadi itu tidak misalnya hari ini diminta untuk tampil, kemudian langsung tampil dan sebagus itu. No, mereka itu ada proses menulis dulu apa yang mau mereka sampaikan begitu, Pak. Setelah misalnya ditulis, kemudian mereka juga bisa melatihnya berulang-ulang begitu. Dan kemudian setelah melatih berulang-ulang sendiri, mereka melatih melibatkan misalnya audiens, libatkan pasangan hidup kita, Pak, istri kita atau suami kita. Biasanya tuh mereka menjadi kritikus yang paling menyebalkan. Oke, nah libatkan mereka untuk langsung saya tuh udah merasa pede kayak gini kan, tapi kalau misalnya saya berbicara di depan istri saya, banyak sekali itu holes-nya gitu ya, banyak sekali itu kekurangan-kekurangan. Kalau kayak gitu tuh nggak bagus, kayak dia tuh kebetulan orangnya orang yang sangat pemikir gitu ya. Oke, saya nggak mau sebetulnya berlatih di depan dia, oke, tapi karena untuk memperbaiki diri, saya harus mengambil risiko itu, Pak. Nah, itu apa tadi ya di video tadi mungkin nanti kita bisa sharekan. Nah, itu juga menjawab pertanyaan Bapak yang pertama kan begitu ya. Kalau misalnya kita sudah berlatih, harusnya yang itu kan harusnya tidak ada, Pak. Tapi kalau misalnya ternyata Bapak diminta on the spot untuk berbicara sesuatu begitu ya, saya sangat menyarankan Bapak tolong sampaikan sesuatu dong. Ya, kayak Bapak kan punya keilmuan terkait dengan ini gitu ya, misalnya. Ya ketika Bapak diminta untuk menceritakan hal tersebut begitu ya, jangan langsung ambil mic berbicara sebelum kita menyusun poin-poin yang akan kita sampaikan. Jadi selalu ambil waktu, Pak, barang 30 detik atau misalnya 60 detik, nggak usah lama-lama persiapannya, tapi minimal kita tahu nih ya, closingnya, openingnya kita mau mulai dengan apa, kemudian kontennya kita mau menyampaikan berapa poin, kemudian pastikan bahwa di ujungnya itu jelas berhenti. Ya saya sarankan untuk Bapak Ibu sekalian para pengajar nih gitu ya, yang disebelin sama anak didiknya, itu salah satu yang membuat kita sebel ketika guru itu nggak berhenti-berhenti kalau dia ngomong begitu, jadi harus ada titiknya, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab, Pak. Makanya Ibu Anik punten. Saya jadi terlalu bersemangat malam-malam begini ya. Ya, oke, terima kasih banyak. Masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ya, dan juga yang masih raise hand juga masih banyak, tapi sayang sekali waktunya yang tidak memungkinkan. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti program-program dari Kelas Kreatif Indonesia di Public Speaking seri keempat ya. Pasti akan mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa lagi. Hapunten. Ya, Kang Jo tadi dari Pak Dadan dari Kelas Kreatif Indonesia menyediakan satu door prize dan dari Kang Jo juga menambahkan door prize-nya. Nah ini kita sharing kuisnya, langsung pertanyaan dari Kang Jo, dan nanti kita lihat Bapak Ibu yang menjawab pertanyaan itu yang paling cepat dan tepat yang akan mendapatkan door prize dari Kelas Kreatif Indonesia. Untuk yang dua door prize dari Kang Jo nanti terserah, mungkin untuk Bapak Ibu penanya yang tadi atau yang baik. Kalau untuk yang dari Pak Dadan mungkin yang bertanya ya sekalian. Yang dari kuis ya. Siap. Ya. Oke. Kuisnya sederhana, Bu. Judul lagunya Cakrakan tadi apa? Silakan Bapak Ibu. Mudah sekali, saya juga pengen dapat door prize-nya ini. Oke, sudah muncul nih nanti Bu Wardah ya, harus terpisah katanya. Oke, Bu Wardah. Sudah muncul, ini yang menjawab pertama dan benar adalah sebentar, ini siapa ini? Aduh. Silakan dilihat. Sebentar. Harus terpisah. Tiba-tiba lagu itu viral lagi ya, dimunculkan di sini. Ternyata saya juga baru ngeh loh kalau itu memang keren sekali itu. Ibu Sinta Raudita. Oh, Ibu Sinta. Siap. Ibu Sinta selamat Raudita, ya. Selamat, nanti bisa menghubungi kami, bisa melalui grup WhatsApp ya untuk mengirimkan data-datanya dan akan kami kirimkan door prize-nya. Selamat sekali lagi kepada Ibu Sinta Raudita. Kalau door prize dari saya tidak pertanyaan Ibu, langsung saja. Saya ingin mengapresiasi yang tadi sudah berperan serta ya, maksudnya harus kita apresiasi. Tadi ada dua, yang pertama Ibu yang kedua yang tadi saya lupa namanya. Ibu yang kedua. Bisa open mic Ibu yang kedua tadi. Ibu siapa tadi, saya lupa namanya, mohon maaf. Saya ya Pak. Bisa on cam Ibu barangkali. Apa betul saya Pak? Ira Yuni. Iya, Ibu Ira Yuni ya. Oke, selamat Ibu Ira Yuni ya. Dapat door prize. Ibu Ira Yuni Sari. Siap. Juga nanti bisa menghubungi kami di kelas di WhatsApp
KKI. Baik. Ya. Yang lain bukan tidak bagus begitu ya, mohon maaf Ya. karena saya harus memilih. Kemudian yang satunya lagi yang tadi memberikan komen yang mewakili apa yang memang ingin saya sampaikan. Jadi tadi sudah meringankan tugas saya ya. Jadi tidak harus bercerita ketika kita membahas yang tadi cerita Ibu tadi. Bapak yang dari Bandung Barat masih ada hadir kah? Bapak dari Bandung Barat, mohon responnya. Bapak mendapatkan buku, kalau enggak mau buat saya nanti. Itu aja Bu, mangga. Mungkin nanti Ya. bisa menghubungi Pak Dadan di grup. Selamat buat Bapak Ibu yang mendapatkan door prize, luar biasa dengan pemaparan materi yang post-capable ya. Jadi kita tidak terasa kalau waktunya sudah beranjak malam dan mungkin sesi kita webinar kita kali ini kita tutup bersama dengan foto bersama. Mohon Bapak Ibu bisa on cam biar nanti terlihat cantik semuanya, terlihat bagus ya di sini. Oke, Pak Dadan yang ambil saya apa Pak Dadan untuk ambil ininya? Boleh saya coba bantu ya Bu ya. Oke, ada 2 slide ya di sini. Oke. Oke, kalau di saya ada 6 kayaknya harus dari Bu Anik ya supaya lebih gitu. cepat. Iya iya. Dari saya ada 2 slide. Iya iya, silakan Malik. Oke, berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu. 1, 2. Oke, slide kedua. Ya, ini hampir semuanya menyalakan on cam, Bang Jo. Siap, alhamdulillah. Nah, kita mulai di slide kedua. Berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oh, masih ada slide ketiga muncul ternyata setelah dinyalakan muncul semua ini Pak Dadan. Bentar, ini kita ke slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Ya. Ada 3 slide, mungkin Pak Dadan tadi juga bisa mengambil. Oke, baiklah Bapak Ibu. Sekali lagi kita berikan big applause untuk Kanjo. Untuk kita semua ya, untuk kita semua ya. Luar biasa dan Alhamdulillah. saya sendiri banyak mendapatkan apa-apa yang dari materi disampaikan hari ini karena saya juga guru bahasa Inggris Kanjo, perkenalkan dari Jombang, Jawa Timur. Oh, really? Oke. Ya, dari MTSN 15 Jombang, Jawa Timur. Siap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa lagi pada sesi kelas public speaking seri keempat. Ditunggu informasinya di WhatsApp grup kelas kreatif Indonesia. Diharapkan Bapak Ibu tetap stay di WAK ya, karena Bapak Ibu akan mendapatkan banyak informasi yang bermanfaat, terutama untuk guru-guru yang hebat, para dosen dan juga pemerhati pendidikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam memimpin pada webinar kali ini. Kita jumpa lagi pada seri berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Kanjo, lagunya mau dilanjut katanya. Ya, silakan. Oh, dari saya Pak. Iya. Lagu favoritnya Kang Jo eta mah. Iya. Enggak dari Pak Dadan. Sorry. Enggak, belum disiapin. Mana tadi? Oke, kita bisa menikmati lagu ini lagi. Ada yang ikut nyanyi tadi. Mana? Kok susah? Oh, mau nyanyi bersama ya, Bu Nina? Kok nggak muncul ya? Oh iya nih. Makasih ibu-ibu sekalian. Saya terharu dengan semangatnya ya, yang terus menyimak. Padahal ilmunya sederhana. Kang Jo, terima kasih banyak. Bu Anik, sama-sama, Bu. Banyak. Ya. Kita break dulu, kayaknya baru masuk lagi Januari, Kang. Oh gitu, siap. Ya. Bangga. Bu Sri siap ya? Mana Bu Sri masih ada? Setelah itu ditembak aja. Boleh nyanyi bareng ibu-ibu, jangan malu-malu. Berhenti mencoba bertahan untuk terus bersamaku. Ku berlari, kau terdiam. Ku